Ya, jika teman-teman muda mau keluar dari comfort zone, namanya juga keluar. Berarti pertama ya pasti ada keinginan dari diri kita sendiri. Tanpa ada keinginan pasti kita nggak bakal bisa bergerak. Namanya juga keluar tuh. Jadi ada keinginan untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini kita alami. Yang kedua pasti harus sadari kita ada di zona nyaman atau tidak. Seperti yang tadi kita bilang, kakak bilang kan, bahwa bangsa Israel merasa tinggal di Mesir itu zona nyaman, padahal itu bukan rencana Tuhan. Jadi harus sadari, tanya Tuhan apa yang harus saya perbuat, hal-hal apa yang baru, ide-ide dari Tuhan. Nah makanya ini sedikit dari kakak, kita harus mau belajar memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena pasti selama kita masih hidup, teman-teman muda masih hidup, ada banyak rencana Tuhan yang harus digenapi. Sehingga tujuan Tuhan dalam hidup kita itu tercapai. Terus yang kedua, kita harus siap belajar menerima tantangan baik dalam dunia ini kan, kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir. Jadi belajar terima tantangan, jangan cepat menyerah, tetap berjalan melangkah maju bersama Tuhan. Sehingga kita juga harus upgrade diri kita. Tuhan pasti selalu menyertai kita dalam segala situasi. Karena dunia ini kita nggak bisa prediksi, tapi itu membuat kita harus keluar dari zona nyaman kita. Yang berikutnya juga jangan takut gagal untuk mencoba sesuatu. Kalau kita udah doa, minta penyertaan Tuhan, nah kita jangan takut gagal. Kita harus punya iman, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Selama yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iya, kalau teman-teman punya sahabat yang udah lama sama-sama kita, ya kita harus pertama juga pastikan dulu dia orang percaya atau bukan. Nanti kalau bukan orang percaya berarti kan kita harus mengenalkan firman Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti itu. Tapi kalau dia orang percaya, terus kita udah sahabatan lama, terus kita punya kerinduan, misalkan dia sahabat kita dulunya bukan perokok, bukan peminum, tapi dia bergaul dengan lingkungan yang toksik misalkan, jadi perokok, peminum, kita punya kerinduan untuk menarik atau membuat dia keluar dari pergaulan yang toksik itu. Ingat teman-teman bahwa seseorang bisa bertobat itu memang Roh Kudus, Tuhan yang memberikan pertobatan dalam hidup dia. Tapi ada juga ikut serta kita. Jadi kita hanya bisa mengajak dia, mengingatkan bahwa dia ada di dalam pergaulan yang nggak benar, yang bisa merusak hidup dia dan masa depan dia. Jadi kita kalau punya waktu, kita nggak menuduh dia, tapi kita ingetin dengan bahasa yang sederhana. Ya kita cari bahasa yang tepat lah dan waktu yang tepat untuk tegur dia. Karena sebagai sahabat kita juga punya kerinduan supaya dia tidak terhilang dan tidak jatuh untuk melakukan hal-hal yang salah atau dosa. Jadi ingatkan dia, kalau dia tidak mau dengar, ya kita bawa dalam doa. Karena keputusan seseorang untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar, itu keputusan dia sendiri. Tugas kita sebagai sahabatnya, sebagai anak-anak Tuhan, hanya mengingatkan dan mendoakan dia. Ya teman-teman, sorry ketawa lagi. Oke. Ya, jadi kita semua manusia dari awalnya udah berdosa. Ada dosa asal, yaitu dosa dari Adam yang sebagai manusia pertama yang dilakukan Adam di Taman Eden. Nah, dalam Mazmur 51 ayat 7, firman Tuhan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita udah mempunyai status sebagai orang berdosa, meskipun belum melakukan dosa, karena kan belum lahir, belum ada lahir ke dalam dunia, tapi di dalam janin ibu kita udah punya status berdosa. Nah, sedangkan upah dosa adalah maut, seperti dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi semua manusia
punya status berdosa dan harus masuk ke dalam alam maut atau mengalami maut atau api neraka. Nah, di situ makanya nyawa kita akan mengalami kebinasaan. Untuk dapat selamat dari kematian kekal atau api neraka, nyawa harus diganti dengan nyawa. Nah, makanya harus ada seorang pribadi yang tidak pernah berdosa untuk menebus kita. Nah, itulah Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal, seperti Yohanes 3 ayat 16, yaitu anaknya yang dia kasihi yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia menebus nyawa kita. Seperti dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi tidak mungkin ada pribadi lain yang bisa menyelamatkan kita. Karena tidak mungkin ada pribadi yang berdosa untuk menebus yang berdosa juga. Harus ada pribadi yang tidak berdosa untuk menebus pribadi yang berdosa. Dan itu hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, bagi setiap yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan diberikan kepastian keselamatan dalam hidupnya. Nah, karena dosa itu dianggap sebagai hutang di hadapan Allah. Jadi ketika manusia melakukan dosa, berarti dia sedang berhutang sama Allah. Nah, harus ada yang bayar atau melunaskannya. Nah, dalam Kolose 2 ayat 13 dan 14, firman Tuhan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengacam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi semua hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh pribadi Yesus. Ketika manusia melakukan dosa, maka lagi berhutang sama Bapa di sorga. Nah, kalau ada penebusan berarti kan ada 3 faktor. Jadi yang harga yang harus ditebus, dan siapa yang ditebus, dan siapa yang menerima penebusan itu. Jadi yang menerima penebusan kita yaitu Bapa di sorga. Yang harga penebusannya ya itu tubuh dan darah Yesus. Siapa yang ditebus? Kita. Jadi teman-teman muda, ketika kita percaya Yesus, semua hutang dosa kita, hutang-hutang pelanggaran kita sudah dibayar lunas oleh pribadi Yesus. Sehingga ada keselamatan dalam hidup kita, sehingga kita bisa bersuka cita dan menjalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera.